Selamat sore juga Pak Selamat Guru. sore, Pak Guru. Selamat sore juga Pak Guru. Selamat sore Pak Guru yang Pananggau. Baik, selamat sore semua. Mengingat Selamat karena sore Pak yang paling cantik. iya. Mengingat karena hari ini hujan, jadi kita tidak bertemu di kampus, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita belajar online, belajar di dalam jaringan, kita belajar daring. Kita akan lanjut proses pembelajaran kita yang kemarin. Ya, yang hari ini kita akan belajar tentang kualitas penduduk dan pembangunan. Sebelum kita mulai dengan proses pembelajaran, Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Anak Lili, bantu Pak Guru untuk pimpin kita dalam doa. Baik Pak Guru serta teman-teman, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jaringan supaya jaringan baik kami bisa belajar di hari ini. Pak Guru supaya bisa mengajar dengan baik. Amin. Ya, terima kasih Anak Lili yang sudah pimpin kita dalam doa. Ya, jadi sebelum Pak Guru mulai dengan proses pembelajaran, Pak Guru absen dulu ya. Kemudian silakan dengar nama. Rio. Jose Rio. Ada Pak Guru, ada. Monica. Ini ada kuliah, ini mata kuliah apa ya? Monica. Hadir Pak Guru. Ya, Lili. Hadir Pak Guru. Ince. Melki. Ya, baik. Pak Guru sudah absen. Sekarang kita akan mulai dengan proses pembelajaran kita di hari ini. Sebelum Pak Guru mulai dengan proses pembelajaran kita, Pak Guru akan memberitahu kita tentang tujuan pembelajaran kita di hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu setelah mempelajari dinamika kependudukan di Indonesia, siswa dapat menganalisis permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk. Yang kedua, setelah mempelajari dinamika kependudukan di Indonesia, siswa diharapkan mampu memahami upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kependudukan di Indonesia. Itu adalah tujuan yang kita akan capai setelah kita mempelajari dinamika kependudukan di Indonesia. Yang berikut, ini adalah peta konsep kita. Jadi peta konsep kita yaitu dinamika kependudukan di Indonesia. Kita akan belajar tentang permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang upaya untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia. Jadi, ini adalah cakupan materi yang Pak Guru akan lakukan di sore hari yang ini, yaitu yang pertama tadi Pak Guru sudah bilang, permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan. Kita akan belajar tentang masalah penduduk yang bersifat kualitatif dan juga masalah penduduk yang bersifat kuantitatif. Yang berikut, yang kedua, mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia. Kita akan belajar tentang pengurangan pertumbuhan penduduk, upaya mengatasi masalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang upaya mengatasi masalah rendahnya kualitas kesehatan. Dan yang berikut, upaya mengatasi
masalah rendahnya kualitas pendidikan, dan yang terakhir kita akan membahas tentang upaya mengatasi masalah rendahnya tingkat pendapatan penduduk. Jadi ini adalah cangkupan materi kita yang kita akan belajar di sore hari ini. Anak-anak bisa dengar Pak Guru, suara jelas? Iya, Pak Guru. Ya. Bagus, Jelas. Ya, kita akan mulai saja ya. Jadi, yang pertama yaitu permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan. Jadi permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan itu seperti setiap negara mempunyai masalah di bidang kependudukan. Masalah kependudukan yang dihadapi suatu negara cenderung berbeda dengan negara yang lain atau negara yang dihadapi negara lain. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki masalah-masalah kependudukan yang cukup serius dan harus segera diatasi. Jadi permasalahan penduduk ini yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan itu kita di Indonesia sini sudah kena dampak atau masalah dari dinamika kependudukan. Sebagai negara yang sedang berkembang, kita harus segera mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, yang pertama, masalah penduduk yang bersifat kuantitatif atau jumlah. Jumlah penduduk besar, penduduk dalam suatu negara menjadi faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi objek dan subjek pembangunan. Jadi, jumlah penduduk yang besar di suatu negara itu menjadi faktor penting dalam suatu negara, atau kalau mau dibilang di negara Indonesia itu sangat penting dengan jumlah penduduk yang besar karena pelaksanaan pembangunan itu terjadi oleh subjek dan objek atau kepribadian manusia itu sendiri. Nah, masalah jumlah penduduk yang besar diantaranya adalah yang pertama adalah jumlah penduduk Indonesia menempati nomor 4 di dunia. Jadi jumlah penduduk Indonesia itu menempati nomor 4 di Indonesia. Bukan di Indonesia tapi di dunia. Untuk jumlah penduduk yang ada di Indonesia, data terakhir tercatat pada tahun 2015 sebesar 23.850.800.000 jiwa di Indonesia. Diproyeksikan pada tahun 2020 akan meningkat sebanyak 27.000 jiwa, 166.000 jiwa. Tentu saja menjadi masalah yang cukup rumit, yaitu pemerintah harus dapat menjamin terpenuhnya kebutuhan hidupnya. Jadi pada sensus di 2015 yang lalu itu jumlah jiwa sebesar 23.850.800 jiwa, 18.000 jiwa, itu dia akan meningkat pada tahun 2020. Bagaimana sampai sekarang kita ada di tahun 2022? Dia akan terus meningkat karena adanya mortalitas atau kelahiran, atau ada perpindahan dari, seperti pembahasan kita yang minggu lalu, perpindahan dari penduduk-penduduk dari negara-negara lain yang masuk ke Indonesia itu mengakibatkan jumlah penduduk di Indonesia itu meningkat. Nah, dengan kemampuan pemerintah yang masih terbatas, masalah ini sulit diatasi sehingga berakibat seperti masih banyak penduduk berkurang gizi karena makanan, timbulnya permukiman kumuh. Jadi, pemerintah yang masih terbatas masalah ini, pemerintah saja sulit untuk mengatasi masalah kependudukan di Indonesia. Itu yang mengakibatkan masih banyak yang kekurangan gizi, seperti kekurangan makanan, terus timbulnya permukiman kumuh. Permukiman kumuh itu seperti bagaimana? Mungkin anak-anak ada yang tahu permukiman kumuh. Ya baik, kalau tidak ada yang mau bantu Pak Guru, nanti Pak Guru akan jelaskan. Jadi permukiman kumuh itu permukiman yang tidak layak untuk dibangun. Contohnya itu seperti di Jayapura ini, kita lihat di daerah Apeo, di gunung-gunung saja mereka masih bangun suatu tempat, suatu rumah untuk mereka tinggal. Itu seperti begitu. Mungkin di daerah Abes ini juga ada, di bagian Yotefa,
tempat yang rawa mereka bangun rumah. Setelah datang hujan, banjir, rumah mereka tertimpa banjir. Seperti begitu, itu yang dimaksud dengan permukiman kumuh. Yang berikut, penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana, sarana kesehatan, dan pendidikan serta fasilitas sosial lainnya. Dengan kemampuan dana yang terbatas. Masalah ini cukup sulit diatasi. Oleh karena itu, pemerintah mengalangkan peran serta sektor swasta untuk mengatasi masalah ini. Jadi, penyediaan lapangan kerja yang kurang. Terus sarana dan prasarana, sarana kesehatan, pendidikan, serta fasilitas sosial lainnya itu terbatas. Dengan kemampuan dana yang terbatas. Kemampuan dana yang terbatas dengan jumlah jiwa yang cukup besar. Pemerintah mengalangkan peran serta sektor swasta untuk membantu pemerintah dalam mengatasi jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Mengerti anak-anak? Ya baik, kita akan lanjut yang berikut, yaitu pertumbuhan penduduk cepat. Secara nasional, pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun pada kecenderungan menurut antara tahun 1961 sampai 1971, pertumbuhan penduduk sebesar 2,1% per tahun. Tahun 1971 sampai dengan 1980 sebesar 2,32% per tahun. Tahun 1980 sampai 1990 sebesar 1,98% per tahun. Dan periode tahun 1990 sampai dengan 2000 sebesar 1,6%. Pertumbuhan dan periode tahun 2000 sampai dengan 2010 sebesar 1,49% dan terus meningkat sampai dengan tahun 2020. Jadi pertumbuhan penduduk itu cepat. Mereka adakan sensus di Indonesia itu, mereka lihat bahwa dari hasil sensus itu pertumbuhan penduduk di Indonesia itu sangat cepat. Kita bisa lihat di sini, misalnya antara tahun 1961 sampai 1971 pertumbuhan penduduk itu sebesar 2,1%. Dan periode tahun 1990 sampai dengan 2000 sebesar 1,6%. Yang mana pertumbuhan penduduk itu dia terus meningkat dari tahun ke tahun. Bagaimana kalau kita ukur sampai dengan sekarang tahun 2022? Pertumbuhan penduduk pasti dia terus meningkat. Nanti diadakan sensus pada tahun 2030, nanti di situ kita bisa lihat apakah Indonesia terus meningkat atau menurun pertumbuhan penduduknya. Ya baik, kita akan lanjut yang berikut, yaitu ini adalah gambar pertumbuhan penduduk di Indonesia. 10 provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia. Jadi ini adalah sebuah peta. Di sini anak-anak bisa lihat. Ini adalah peta pertumbuhan penduduk di Indonesia. 10 provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama yaitu Kepulauan Riau. Dia punya jumlah penduduk itu sangat cepat dengan 3,11%. Dan yang berikutnya itu ada Kalimantan Timur, Maluku Utara, Papua Barat juga termasuk dengan 2,63% penduduk yang ada. Sini kita bisa lihat Banten, Aceh, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur atau Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara. Nah, itu adalah 10 provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk yang tertinggi di Indonesia. Sampai di sini anak-anak bisa mengerti? Ya baik, kalau mengerti kita akan lanjut yang berikut, yaitu persebaran penduduk tidak merata. Jadi persebaran penduduk di Indonesia tidak merata, baik persebaran antara pulau, provinsi, kabupaten maupun antara perkotaan dan perdesaan. Sebagai contoh, Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya kurang lebih 7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia, dihuni lebih kurang dari 60% penduduk Indonesia. Jadi
kita bisa bayangkan saja begini. Luas wilayah Jawa dan Madura itu kurang lebih 7%. Dia tidak terlalu besar juga. Tapi dari seluruh wilayah daratan Indonesia, dihuni lebih kurang dari 60% penduduk Indonesia. Bagaimana dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar, tetapi penduduknya sangat padat? Coba kamu bayangkan, satu kapal itu dinaik oleh seluruh dunia ini, atau satu negara. Wah, pasti kapal tenggelam itu. Nah, di situ kenapa mereka lakukan ada transmigrasi. Nah, itu berkaitan dengan persebaran penduduk tidak merata ini. Dengan adanya transmigrasi itu baru mereka bagi dari penduduk yang ada di sini, di Jawa, dengan luas wilayah yang kecil tapi penduduknya banyak, mereka bagi ke pulau-pulau yang besar tapi jumlah penduduknya masih sedikit. Kenapa di daerah Papua orang-orang transmigrasi banyak? Nah, itu karena salah satu ini persebaran penduduk yang merata. Masalah itu seperti begini. Nah, yang berikut, selain di Jawa, ketimpangan persebaran penduduk terjadi di Papua dan Kalimantan. Luas wilayah Papua 21,99% dari luas Indonesia, tetapi jumlah penduduk hanya 0,92% dari seluruh penduduk Indonesia. Nah, kita lihat masalah yang kedua. Jadi, luas wilayah Papua itu sebesar 21,99% dari luas Indonesia, tetapi jumlah penduduknya hanya 0,92%. Situ kita bisa bayangkan bahwa daratan Papua itu sebesar sekali, sebesar 21,99%. Tetapi dia punya penduduk itu masih sedikit, 0,92. Beda dengan Pulau Jawa tadi yang ada di sini. Dia punya luas wilayah itu 0,7%, tetapi dia punya jumlah jiwa yang ada di situ 60%. Itu seperti yang tadi Pak Guru bilang nih. Dengan adanya transmigrasi, mereka bagi penduduk dengan merata di seluruh daratan Indonesia. Pulau Kalimantan luasnya 28,11% dari luas Indonesia, tetapi jumlah penduduk hanya 5% dari penduduk Indonesia. Nah, ini Pulau Kalimantan juga termasuk salah satu pulau yang terbesar di Indonesia dengan luas wilayah 28,11% dari luas Indonesia, tetapi jumlah penduduknya hanya 5%. Ibaratnya begini, satu kapal tapi hanya satu provinsi saja yang naik. Makanya kapal itu tertenggelam. Beda dengan yang tadi di Pulau Jawa, satu kapal tapi suatu negara yang naik, kapal tenggelam langsung. Seperti begitu. Nah, ini adalah yang berikut ini adalah gambar 2, yaitu peta kepadatan penduduk di Indonesia. Di sini kita bisa lihat dengan yang tadi Pak Guru ada bicara. Kita bisa lihat di sini dalam sebuah peta. Jadi kita untuk memahami peta ini kita langsung ke legenda. Di sini kita bisa lihat bahwa daerah terpadat itu yang warna ungu. Di sini anak-anak bisa lihat warna ungu itu ada di Yogyakarta atau Yogyakarta yang warna ungu. Nah, itu penduduknya kurang lebih dari 1.000 jiwa yang ada di sini. Ya, 1.000 jiwa lebih ada di Yogyakarta. Dan yang berikut itu ada Jawa Barat, Jawa Tengah, yang di sini ada kasih kode coklat. Setelah Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, kita lihat yang warna merah itu ada Jakarta, ada Jawa Timur, dan yang berikut itu yang gunung itu ada Lampung, Sumatera Utara. Nah, sedangkan Papua itu masih penduduknya masih kurang dari 10% atau 9,% Ini kita lihat ini Papua masih hijau, yang pokoknya urutan terakhir lah dari sini kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Nah, kita masuk ke slide yang berikut, yaitu masalah penduduk yang bersifat kualitatif. Dan tadi kita sudah bicara tentang kuantitatif, sekarang kita berbicara tentang kualitatif. Meskipun telah mengalami perbaikan, tetapi kualitas kesehatan penduduk di Indonesia masih tergolong rendah
indikator untuk melihat kualitas kesehatan penduduk adalah dengan melihat angka kematian dan angka harapan hidup. Jadi meskipun telah mengalami perbaikan, tetapi kualitas kesehatan penduduk Indonesia itu masih tergolong rendah, masih beda dengan negara-negara yang lain. Indikator untuk melihat kualitas kesehatan penduduk yang ada di Indonesia itu kita dapat lihat berdasarkan angka harapan hidup. Angka kematian atau angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang ada rendah. Jadi dengan ada angka kematian itu dia meningkat, dia tinggi, itu menunjukkan bahwa tingkat kesehatan penduduknya itu rendah. Anak-anak bisa mengerti. Kalau orang meninggal banyak berarti Jayapura ini rumah sakit fasilitas kesehatannya itu masih rendah. Bisa mengerti? Nah, yang berikutnya itu angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Jadi kalau hitung hidup, orang yang hidup lebih banyak daripada orang yang mati, itu menunjukkan bahwa tingkat kesehatan penduduk itu baik. Itu adalah masalah penduduk yang bersifat kuantitatif. Nah, kita bisa lihat di gambar 3 sini, yaitu angka harapan hidup di Indonesia. Ini kita bisa lihat pada tahun 2010 itu dia meningkat 69,81%. Nah, dia terus meningkat 2011, 12, 13, 14, 15, 2016, 2017, dan sampai 2018 itu dia meningkat 71,20%. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Indonesia punya fasilitas kesehatan itu masih kurang memadai untuk masyarakat. Kita bisa lihat dari angka harapan hidup yang tinggi. Nah, yang berikut itu kita bisa lihat yaitu tingkat pendidikan. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas yang tinggi. Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan penduduk. Jadi tingkat pendidikan ini dia mengharapkan begini, orang yang punya tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas. Orang yang mampu mengekspor dirinya dia sendiri, dia bisa mengatur hidupnya, dia hidup sendiri. Untuk tidak masuk ke yang tadi Pak Guru sudah bilang. Nah, yang berikut itu rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia disebabkan oleh, jadi tingkat rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia itu disebabkan oleh yang pertama itu pendapatan per kapita penduduk rendah, sehingga orang tua penduduk tidak mampu menyekolahkan anaknya atau berhenti sekolah sebelum selesai sekolah. Jadi ini yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Yang berikut itu ada yang kedua, ketidakseimbangan antara jumlah murid dengan sarana pendidikan yang ada seperti jumlah kelas, guru, dan buku-buku pelajaran. Ini berakibat tidak semua anak usia sekolah tertampung belajar di sekolah. Nah, yang berikut ini juga salah satu tingkat ini perbandingan pendidikan di Indonesia. Jadi ketika kesimpangan antara jumlah murid dengan antara sarana pendidikan yang ada seperti jumlah kelas. Jadi anak-anak sekolah itu dong senang ke sekolah, tapi jumlah kelas yang masih terbatas atau fasilitas pendidikan yang masih terbatas. Akhirnya dong pergi sekolah tapi dong main, dong tidak belajar. Itu juga dia mempengaruhi tingkat pendidikan di Indonesia. Atau semua mau pakai laptop, tapi laptopnya terbatas. Nah, hal-hal ini yang melambat pendidikan di Indonesia. Jadi anak-anak usia sekolah tertimpang belajar di sekolah. Tidak semuanya belajar, tapi pergi untuk bermain, seperti begitu. Itu yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Masih rendah kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan, sehingga banyak orang tua yang tidak
menyekolahkan anaknya. Jadi masih rendah kesadaran penduduk, masih rendah pemahaman orang tua terhadap sekolah. Dia bilang sekolah itu terpenting, makanya dia anak-anak dia tersuka untuk ke sekolah. Itu masih ada sampai sekarang, ini masih ada di kampung-kampung, itu masih ada yang berpikir seperti begitu. Nah, kita lanjut ke slide yang berikut, yaitu gambar 4, yaitu perbandingan tingkat pendidikan di negara ASEAN. Nah, di sini saja kita bisa bandingkan negara-negara yang ada di ASEAN dengan tingkat pendidikan. Itu Indonesia saja ada di urutan ke-7. Bagaimana kita anak-anak mau pintar, sedangkan Indonesia saja masih ada di peringkat ke-7. Kalau Indonesia misalnya ada di peringkat kedua atau peringkat pertama, buat anak-anak di Indonesia itu sudah fasilitas pendidikannya sudah baik. Anak-anak ke sekolah tidak perlu untuk mau pinjam-pinjam laptop, sudah disediakan oleh sekolah tersebut itu. Buku juga sudah ada, tidak perlu untuk beli. Nah, itu baru mungkin Indonesia sudah ada di urutan 2 atau urutan 1. Di sini kita bisa lihat yang di negara ASEAN dengan tingkat pendidikan tertinggi itu ada Singapura, yang kedua ada Malaysia, yang ketiga ada Brunei Darussalam, yang keempat ada Thailand, yang kelima ada Filipina, yang keenam ada Vietnam, barulah yang ketujuh adalah Indonesia. Setelah Indonesia ada Kamboja, Laos, dan Myanmar. Itu adalah perbandingan tingkat pendidikan di Asia. Nah, yang berikut, rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan sulitnya masyarakat menerima hal yang baru. Hal ini tampak dengan ketidakmampuan masyarakat merawat hasil pembangunan secara benar, sehingga banyak fasilitas umum yang rusak karena tidak mampu masyarakat memperlakukan secara tepat. Jadi kita sadari saja bahwa rendahnya tingkat pendidikan di negara kita atau di kota kita, bilang saja di Jayapura, itu karena masyarakat kita tidak bisa, dengan rendahnya tingkat pendidikan kita tidak bisa terima hal-hal baru, hal pengetahuan baru kita tidak bisa terima. Orang yang di Jawa sana sudah pegang laptop, sudah pakai laptop, kita di sini masih pakai buku untuk menulis. Kesenjangan itu yang mengakibatkan kita untuk sulit untuk menerima hal-hal baru. Hal dalam soal pengetahuan atau yang lain-lain itu sulit. Itu karena rendahnya tingkat pendidikan. Nah, yang berikut adalah hal ini tampak ketidakmampuan masyarakat merawat hasil pembangunan secara benar. Jadi masyarakat juga tidak merawat pembangunan atau sarana dan prasarana sekolah dengan baik. Sekolah saja orang bisa pergi minum. Ada masalah kaca tinggal di bawah. Itu masih ada. Di Papua sini masih ada. Seperti begitu, khususnya di kampung-kampung. Kenyataan seperti ini apabila terus dibiarkan akan menghambat jalannya pembangunan. Jadi hal-hal seperti begini tidak boleh kita melihat saja, tapi kita harus merantas atau tegur sebagai penerus bangsa atau negeri ini. Jadi kalau ada yang minum di sekolah kita tegur, ada yang tidak rusak sekolah kita tegur. Karena dengan adanya sekolah itu baru kita punya tingkat pendidikan dia bisa naik. Kita bisa menerima hal-hal yang baru dari sekolah. Nah, yang berikut itu keluarga berencana atau KB merupakan suatu usaha untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga demi kesejahteraan keluarga. Dalam program ini, setiap keluarga dianjurkan mempunyai 2 atau 3 anak saja, atau merupakan keluarga kecil. Jadi, pemerintah mengeluarkan suatu program, yaitu program KB atau keluarga berencana. Itu merupakan suatu usaha untuk membatasi jumlah anak. Nah, kita bisa lihat saja, khususnya orang Papua. Ini tidak semua ya. Ini dengan bedanya orang yang punya pendidikan dengan orang yang tidak punya pendidikan. Itu masih banyak yang punya anak sampai, kalau mau bilang kasar tuh bisa sampai 10, 12, itu masih ada di Papua sini. 9. Nah, dengan anjuran pemerintah untuk melaksanakan program KB atau keluarga berencana itu tujuannya untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga.
Tujuannya untuk apa? Tujuannya demi kesejahteraan keluarga. Dalam program ini mereka menganjurkan program KB supaya setiap keluarga itu mempunyai anak 2 atau 3 anak saja, atau merupakan keluarga kecil. Kenapa sampai dong bisa bikin begitu? Nah, dengan terbentuknya keluarga kecil diharapkan semua kebutuhan hidup anggota keluarga dapat terpenuhi sehingga terbentuknya keluarga sejahtera. Jadi dengan adanya KB ini, itu dia punya tujuan itu, dengan terbentuknya keluarga kecil diharapkan semua kebutuhan hidup anggota keluarga dapat terpenuhi sehingga terbentuklah keluarga yang sejahtera. Jadi anak tidak banyak, kita tidak repot. Anak 1, 2 cukup supaya kita bisa menimbulkan keluarga yang sejahtera. Kalau anak yang ini mau motor kita bisa beli, yang ini mau mobil kita bisa beli. Kalau kita punya anak 10 baru semua minta mobil, ya mungkin kita beli itu. Ya itu seperti begitu dengan adanya keluarga berencana atau KB, tujuan dari KB. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke materi berikut, yaitu upaya mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia. Ini adalah yang berikut ini adalah upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, Pak Guru lanjut saja ya. Nah, yang pertama itu A, pengurangan pertumbuhan penduduk. Secara nasional, pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat. Secara nasional saja pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Pertumbuhan penduduk ini tentunya cukup menggembirakan. Hal ini didukung oleh pelaksanaan program keluarga berencana atau KB di seluruh tanah air. Nah, secara nasional pertumbuhan penduduk di Indonesia itu relatif masih cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Jadi, dia cepat, dia tinggi tapi ada kecenderungan menurun, sedikit yang masih rendah. Nah, hal ini didukung oleh pelaksanaan program keluarga berencana atau KB di seluruh tanah air. Jadi, KB ini atau keluarga berencana ini dilakukan di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Untuk apa? Untuk membatasi anak, 1 atau 2 anak cukup. Nah, upaya mengatasi masalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Jadi ini adalah upaya-upaya untuk membatasi persebaran penduduk yang tidak merata, seperti yang tadi Pak Guru ada bilang. Nah, yang pertama itu ada pemerataan pembangunan. Jadi pemerataan pembangunan itu mereka bikin untuk ini, upaya mengatasi permasalahan penyebaran penduduk yang tidak merata. Penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduknya dan perdesaan, itu juga itu suatu upaya untuk penduduknya tidak menyebar secara tidak merata. Nah, yang ketiga itu ada pemberian penyuluhan terhadap masyarakat tentang pengelolaan lingkungan alamnya. Itu juga salah satu upaya untuk mengatasi penyebaran penduduk. Nah, yang keempat itu ada program transmigrasi yang tadi sempat Pak Guru ada singgung. Di pertemuan lalu juga Pak Guru ada singgung tentang transmigrasi dengan tujuan. Jadi kalau kita melakukan transmigrasi dengan tujuan, nah itu tidak termasuk dalam penyebaran penduduk yang tidak merata. Tapi dia masuk di upaya untuk mengatasi penyebaran penduduk yang merata. Karena kita punya tujuan, kita pindah kita punya tujuan. Kecuali kita pindah kita tidak punya tujuan. Yang berikut itu upaya mengatasi rendahnya kualitas kesehatan. Jadi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah rendah kualitas kesehatan itu seperti melaksanakan program perbaikan gizi, terutama pada bayi balita dengan posyandu. Jadi ini adalah program-program yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan di Indonesia. Yang berikut itu ada perbaikan lingkungan hidup dengan cara membangun perilaku sehat penduduk serta melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Jadi dengan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan itu dia juga upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan rendahnya kualitas penduduk. Kualitas kesehatan. Yang ketiga itu ada penambahan jumlah tenaga medis seperti dokter, bidan, dan perawat.
Itu juga itu juga suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah rendahnya kesehatan, penyediaan air bersih, pembangunan puskesmas dan rumah sakit. Jadi daerah-daerah yang kampung-kampung yang dulu tidak ada rumah sakit, mereka bangun rumah sakit atau puskesmas atau pustu. Itu sebenarnya upaya yang baik, upaya untuk mengatasi masalah rendahnya kualitas kesehatan. Yang berikut itu adalah upaya mengatasi masalah rendahnya kualitas pendidikan. Jadi yang pertama itu menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Jadi ini adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Contohnya tempat dulu kita di sini perguruan tingginya masih terbatas. Kota kita khususnya di Jayapura, perguruan tingginya masih terbatas. Nah, mereka bangun Universitas Cendrawasih, mereka bangun Universitas Otto Gessler dan universitas lainnya. Itu upaya untuk mengatasi rendahnya kualitas pendidikan supaya kita juga menerima hal yang baru sama dengan orang-orang yang ada di luar Papua atau di luar Indonesia. Yang kedua itu menambah jumlah guru, tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan. Jadi dengan penambahan guru di sekolah-sekolah yang dulu gurunya kurang, itu juga upaya untuk mengatasi masalah kependidikan di Indonesia. Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pemberian beasiswa kepada pelajar dari keluarga yang tidak mampu tetapi punya prestasi di sekolah. Itu juga upaya untuk mengatasi rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang berikut adalah upaya mengatasi masalah rendahnya tingkat pendapatan penduduk. Jadi ini adalah upaya-upaya untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat pendapatan penduduk itu seperti meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Yang dua itu meningkatkan kemampuan bidang teknologi agar mampu mengolah sendiri sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Ini juga hal-hal yang baik. Memperkecil pertambahan penduduk diantaranya dengan penggalangan program KB dan peningkatan pendidikan. Itu juga upaya untuk mengatasi permasalahan tingkat pendapatan penduduk di Indonesia. Kita lihat di sini yang poin ketiga ini dia bilang begini, memperkecil pertumbuhan penduduk diantaranya dengan menggalangkan program KB. Jadi program KB itu sangat penting. Untuk apa? Upaya untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat pendapatan di tingkat pendapatan penduduk. Nah, yang berikut, terima kasih. Jadi materi kita mungkin sampai di sini. Mungkin anak-anak bisa bertanya, ada yang kurang jelas, Pak Guru nanti akan jelaskan soal pembahasan kita tadi. Silakan, ada yang mau bertanya, silakan. Saya mau bertanya Pak Guru. Iya, silakan. Ya Pak Guru, saya mau bertanya di slide yang paling atas tadi tentang apa? Laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk Pak Guru. Yang saya mau bertanya itu laju pertumbuhan penduduk itu maksudnya apa? Terus kepadatan penduduk itu maksudnya apa Pak Guru? Bagaimana? Ulang-ulang serius. Laju pertumbuhan penduduk sama kepadatan penduduk itu maksudnya apa Pak Guru? Iya, baik. Jadi itu adalah pertanyaan yang bagus. Jadi laju pertumbuhan penduduk itu yang dimaksud dengan laju itu pertumbuhan yang sangat cepat. Satu baru lahir satu. Atau daerah transmigrasi, misalnya ini adalah suatu wilayah atau perkotaan. Satu baru pindah datang, besok tong lihat satu lagi pindah datang. Mungkin karena di situ ada sebuah fasilitas pendidikan yang baik. Di sini kita baru lihat satu, besok kita lihat orang satu datang. Itu yang disebut dengan laju penduduk. Terus yang tadi, yang satunya apa tadi, Rio? Kepadatan penduduk Pak Guru. Nah, jadi kepadatan penduduk itu kita bisa lihat langsung contoh saja.
kepadatan penduduk itu seperti kita lihat di tadi Pak Guru ada sempat singgung di Pulau Jawa ya. Mana slide berikutnya tadi? Nah, ini ada nih. Ini. Jadi kepadatan penduduk itu suatu wilayah yang memiliki penduduk itu sangat banyak. Ini seperti kita bisa lihat di sini yaitu Pulau Jawa. Nah, yang warna ungu ini, khususnya Yogyakarta. Itu penduduknya sangat padat sekali. Lebih dari 1.000 jiwa. Makanya dengan adanya upaya-upaya pemerintah untuk membagi penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Itu yang tadi Pak Guru bilang, bagaimana daerah luas wilayah Pulau Jawa saja kecil, kurang lebih 7%. Bagaimana tempat kecil begitu kalau semua manusia mau tinggal di situ, ya pasti Pulau Jawa itu bisa tenggelam. Tadi Pak Guru kasih contoh satu kapal baru satu negara naik di atas, langsung kapal tenggelam. Contohnya seperti begitu. Mungkin anak Rio kurang jelas atau sudah dimengerti? Terima kasih Pak Guru, sangat-sangat jelas Pak Guru, hormat. Baik. Mungkin ada lagi mau bertanya? Silakan. Ada Pak Guru. Pak Guru. Silakan. Oi. Sebut nama ya. Kalian banyak Oh, yang lupa nama. iya. Saya bertanya, selamat sore semua Iya. teman-teman maupun kakak-kakak. Saya bertanyakan di sini, apakah persebaran penduduk di Indonesia tidak merata baik persebaran antar pulau? Itu seperti apa, Pak Guru? Oh iya. Coba ulang. Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata baik persebaran antar pulau. Pulau, provinsi. Oh iya, itu seperti apa Pak Guru? Jadi permasalahan penduduk yang di Indonesia tidak merata antara pulau, provinsi, kota, bahkan kabupaten. Itu karena rendahnya tingkat pendidikan atau dengan adanya fasilitas kesehatan, pendidikan, itu yang penduduknya tidak merata. Contohnya itu seperti begini. Orang-orang yang ada tinggal di Kabupaten Kero, semua pasti mau lari ke daerah AB. Itu sebenarnya tidak melakukan transmigrasi secara nasional atau secara prosedur yang ada. Seharusnya dong harus transmigrasi dari sana ke sini. Itu baru dinyatakan sah, tapi ini tidak. Mereka datang langsung tinggal di AB. Nah, untuk apa? Untuk kuliah. Untuk apa? Untuk kerja. Itu salah satu contoh yang tidak merata, tidak disetujui oleh negara, tetapi mereka melakukan karena karena kebutuhan manusia atau kebutuhan pendidikan. Mungkin seperti begitu, atau mungkin dari pulau, mungkin orang-orang Serui atau orang-orang Biak yang datang ke Jayapura untuk sekolah, itu juga salah satu penyebaran penduduk yang tidak merata. Timbul pertanyaan begini, ya, kalau begitu yang merata bagaimana? Kalau yang merata itu seperti orang-orang dari Jawa sana dan melakukan transmigrasi ke daerah-daerah yang masih luas karena di sana sudah padat. Dengan adanya mereka urus surat transmigrasi di kantor tersebut, baru mereka melakukan transmigrasi ke wilayah-wilayah yang masih luas, contohnya wilayah Papua, Kalimantan, seperti begitu. Pak Guru, saya mau tanya Pak Guru. Ya. Pak Guru bilang transmigrasi itu apakah Pak Guru? Transmigrasi. Ya, baik. Jadi transmigrasi itu adalah suatu perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan tujuan menetap di suatu tempat itu. Jadi itu yang disebut dengan transmigrasi. Kalau minggu kemarin Pak Guru sudah berbicara tentang transmigrasi, imigrasi, dan lain-lain. Kalau yang masuk berarti dia sudah paham sih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, Pak Guru akan akhiri pertemuan kita di hari ini. Iya, silakan. Ya Pak Guru, terima kasih sebelumnya. Pak Guru, saya ingin ini sebelum masuk pertanyaan tadi yang saya kurang paham tadi mengenai jawaban Pak Guru di
atas pertanyaannya Rio. Nah, Tadi Pak Guru menjelaskan bahwa semakin banyak, contoh di Pulau Jawa tadi Pak Guru bilang, semakin banyak penduduk, maka Pulau Jawa akan tenggelam. Terus contoh lain, semakin banyak penumpang di kapal, maka kapal akan tenggelam. Terus sekarang kembali lagi coba kasih tunjuk slide yang dimaksud sama Rio tadi Pak Guru, yang slide pertanyaannya Kan Pak itu Rio. masuk terlambat. yang ini. Ya, kepadatan penduduk. Kira-kira maksud dari ini contoh yang Pak Guru sampaikan itu maksud dari contoh yang Pak Guru bilang semakin banyak penduduk di Pulau Jawa maka Pulau Jawa akan tenggelam. Begitupun kapal, semakin banyak semakin banyak penumpang maka kapal akan tenggelam. Kira-kira kalau dikaitkan dengan kepadatan penduduk itu seperti apa Pak Guru? Mohon maaf karena saya juga telat masuk tadi, jadi Ya, mungkin bisa dijelaskan ulang. terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi yang Pak Guru maksud itu dari situ. Ya, Pak Guru ulang ya di materi yang sebelumnya. Selain di Pulau Jawa, ketimpangan persebaran penduduk terjadi di Papua dan Kalimantan. Nah, oh tidak yang ini. Nah, persebaran penduduk di Indonesia tidak merata, baik persebaran antara pulau, provinsi, kabupaten, maupun antara perkotaan dan perdesaan. Sebagai contoh, Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya kurang lebih 7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia. Dihuni kurang dari 60% penduduk Indonesia. Nah, jadi yang dimaksud dengan pertanyaan yang dari tadi anak sudah tanyakan itu, jadi luas wilayah Pulau Jawa itu, ini kita bisa lihat di sini 7%, berarti ini kecil. Dia beda dengan luas wilayah Papua yang 21,99%. Yang Pak Guru maksud, dari tadi Pak Guru kasih contoh, luas wilayahnya kan kecil, terus penduduknya kan banyak. Sedangkan di Papua, luas wilayahnya besar, tetapi penduduknya masih kurang dari 0,92%. Itu yang Pak Guru maksudkan tadi. Pak Guru kasih ibaratkan, contohnya begitu. Pulau Jawa kan kecil. Kalau semua masyarakat naik, berarti Pulau Jawa itu tenggelam. Itu yang Pak Guru kasih contoh di kapal. Kapal itu satu. Kalau semua masyarakat naik di atas, satu kota naik di atas, berarti kapal tenggelam. Bedanya dengan Papua. Papua itu, dia punya luas wilayah itu 21,99%. Tetapi penduduknya masih kurang dari 0,92%. Berarti masih luas. Begitu yang dimaksud oleh Pak Guru. Pak Guru tadi kasih contoh seperti kapal begitu. Mungkin mengerti atau ada yang kurang? Mungkin saya tambahkan sedikit Pak Guru. Ya, silakan. Ada yang mau tambahkan? Silakan. Coba Pak Guru ke slide yang tadi tuh Pak Guru, yang peta-peta tuh. Nah, yang ini. Ini namanya kepadatan toh. Ya, tadi Pak Guru pemaksud itu kan begini. Pak Guru pemaksud begini, Crispinus. Pak Guru dia pemaksud itu saya mengerti. Dia pemaksud begini. Pulau Jawa nih kan. Pulau Jawa toh. Pulau Jawa atau terlebih khusus di Yogyakarta. Itu kepadatan penduduk itu per 1000 per ya, apa? Per 1000%. Bukan. Itu 1000 jiwa toh, 1000 jiwa ya. Jadi per 1000 jiwa, lebih dari 1000 jiwa. Yo, per 1 kilometer begitu toh contohnya itu contoh per 1 kilometer itu 1000 jiwa. Itu 1000 jiwa orang yang tinggal situ per 1 kilometer. Kalau di Papua itu contohnya di Papua toh. Kalau di Papua itu macam di jumlah jiwa 10.000 kilometer kan. 10.000 lagi. 10 jiwa. Per 1 kilometer itu hanya dihuni oleh 10 jiwa saja. Itu analoginya. Maunya untuk menurut data atau seperti itu. Per 1 kilometer itu 10 jiwa. Kalau di Yogyakarta tuh yang kecil ini tuh, per 1 kilometer itu 1000 jiwa ada tinggal dalam situ. Jadi selama jarak 1 kilometer itu ada 1000 jiwa tinggal dalam situ. Setiap sejarak 1 kilometer ada 1000 jiwa. Itu maksudnya begitu. Ya, baik. Terima kasih yang sudah membantu Pak Guru. Jadi Pulau Jawa kita bisa bandingkan saja. Pulau Jawa dan Pulau Papua ini mana yang lebih besar? Anak-anak. Pulau Papua toh?
Ah, Papua, Pak Guru, Papua. oke. Deal ya. Semua deal. Pulau Papua yang paling besar dan Pulau Jawa. Deal ya. Sekarang kita lihat jumlah penduduk. Ya, Pak Guru. Yang paling banyak itu Pulau Jawa atau Pulau Papua? Pulau Jawa, Pak Guru. Jawab Pak Guru. Itu yang Pak Guru maksud dari tadi. Bisa mengerti sampai di sini? Bisa Pak Guru. Oke, Bisa Pak baik. Guru. Itu yang Pak Guru maksud. Baik, Pak Guru. Ada lagi yang mau Pak bertanya, silakan sebelum Pak Guru tutup. Ada Pak Guru, kan tadi belum pertanyaan. Tanya Bagaimana? banyak. Coba Pak Guru. Iya, iya. Itu kan tadi belum pertanyaan. Pertanyaannya Nah. coba kembali ke slide yang terakhir tadi Pak Guru, yang sebelum sesi tanya jawab Pak Guru. Sebelum sesi tanya jawab. Slide terakhir. Upaya Iya. untuk mengatasi rendahnya penduduk, tingkat pendapatan penduduk. Pak Guru, coba Pak Guru jelaskan ulang kaitan antara upaya mengatasi masalah rendahnya tingkat pendapatan penduduk dengan yang poin nomor 3 itu Pak Guru, memperkecil pertambahan penduduk diantaranya dengan penggalakan program KB dan peningkatan pendidikan. Baik, terima kasih. Jadi upaya untuk mengatasi masalah rendahnya sudah. Iya. Ya, jadi upaya untuk mengatasi masalah rendahnya pendapatan penduduk dengan poin yang ketiga yaitu memperkecil pertumbuhan penduduk diantaranya dengan pengelolaan program KB dan peningkatan pendidikan. Jadi yang dimaksud upaya yang dilakukan upaya mengatasi masalah rendahnya tingkat pendapatan penduduk dikaitkan dengan poin ketiga yaitu memperkecil pertumbuhan penduduk diantaranya dengan penggalangan program KB. Pak Guru, Jadi, ya bagaimana? kan di situ dijelaskan itu bukan tingkat pertumbuhan penduduk tapi pendapatannya. Kira-kira kaitannya tingkat pendapatan dengan memperkecil pertambahan penduduk itu diantaranya dengan penggalakan program KB itu bagaimana Pak Guru? Di sini Iya. dijelaskan tulis di atas itu pendapatan bukan pertumbuhan. Ini bagaimana Pak Guru? Jadi pertumbuhan itu Kan di atasnya itu upaya mengatasi masalah tingkat pendapatan. iya, Terus jadi di bawahnya tiba-tiba memperkecil pertambahan penduduk diantaranya dengan penggalangan program KB. ya, baik. Terima kasih. Jadi materi-materi sebelumnya itu Pak Guru sudah berbicara tentang kaitan-kaitan antara upaya dan juga mengatasi pendapatan penduduk. Jadi kenapa sampai punya upaya mengatasi permasalahan penduduk, tingkat pendapatan penduduk dengan poin ketiga yaitu memperkecil penduduk itu berkaitan karena semakin banyak anak itu apa kita membutuhkan sesuatu itu berkaitan dengan pendapatan penduduk. Kalau kita membutuhkan sesuatu itu berada di memperkecil pertumbuhan penduduk. Kalau penduduk itu kecil berarti segala sesuatu itu dengan pendapatan dia bisa mengambil atau menerima. Contohnya begini, kita mau beli sesuatu. Contohnya begini, Pak Guru ponak cuma satu saja. Nah, dia minta beli motor. Dengan pendapatan Pak Guru, dengan keluarga kecil pertumbuhan penduduk yang Pak Guru miliki, karena Pak Guru ponak cuma satu. Dengan pendapatan yang besar, Pak Guru bisa beli dia punya motor. Tapi kalau Pak Guru punya anak 10, Pak Guru tidak mungkin beli semua punya motor. Itu yang dimaksud berkaitan dengan tingkat pendapatan dan juga pertumbuhan penduduk. Begitu. Baik, belum mati. Baik Pak Guru, bisa diterima. Ya, baik. Baik ya, kalau sudah. Ya, mungkin ada yang mau bertanya atau kalau tidak, mungkin Pak Guru cukupkan karena waktu kita sudah selesai. Jadi, Oke, baik. Terima kasih Pak Guru. Hormat. ada yang mau bertanya sebelum Pak Guru kasih kesimpulan? Tidak ada? Oke. Tidak ada. Ya, terima kasih karena kalian sudah masuk di kelas Pak Guru. Pak Guru sangat berterima kasih banyak kepada kalian semua. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang kualitas penduduk, indeks pembangunan dan demografi, dan dampaknya terhadap pembangunan manusia. Dan baru saja tadi kita sudah belajar tentang permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk dan juga upaya untuk mengatasi kepadatan penduduk di Indonesia. Jadi
Pak Guru ambil kesimpulan dari 2 topik permasalahan yang tadi. Jadi itu yang pertama. Kesimpulan yang pertama yaitu permasalahan penduduk yang diakibatkan oleh dinamika penduduk. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki masalah-masalah pendudukan yang cukup besar atau serius. Dan khusus segera diatasi, permasalahan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Jadi jumlah penduduk besar, pertumbuhan penduduk cepat, persebaran penduduk dan tingkat tidak merata, tingkat kesehatan rendah, tingkat pendidikan rendah, tingkat pendapatan rendah. Jadi masalah-masalah itu, jadi ini adalah upaya untuk kita mengatasi masalah-masalah tersebut itu dengan adanya program pengangguran, pertumbuhan penduduk, program pemerataan pembangunan, program peningkatan layanan kesehatan, meningkatkan layanan pendidikan di Indonesia, dan program kenaikan pendapatan per kapita. Jadi hal-hal ini yang memperbaiki kita dalam dinamika kependudukan. Nah, materi selanjutnya atau minggu depan kita akan belajar tentang keragaman kebudayaan di Indonesia atau keragaman budaya Indonesia. Ini adalah materi yang kita akan belajar minggu depan, mungkin anak-anak nanti bisa belajar. Nah, sebelum Pak Guru mengakhiri, Pak Guru akan tetap mengingatkan kalian, yaitu tetap menjaga protokol kesehatan dengan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Oke, sekian dan terima kasih. Shalom, selamat malam. Iya, selamat malam Pak Guru. Pak Guru stop share screen dulu. Ya. Selamat malam, Pak Guru. Pak Guru tolong stop share. Malam. Screen. Ya mungkin kasih tanggapan kah dari Lili kah yang protes banyak tuh. Oh, ini dulu. Kasih tanggapan tuh Pak Guru John. Oh, simpan ini dulu. Simpan rekaman dulu baru. Ada yang kasih tanggapan silakan. Adik-adik. Foto dulu, Kak. Yo, nanti foto. Kasih tanggapan dulu. Supaya ada juga bisa dapat pengalaman tuh. Yo, itu perlu. Ini Rio. Oh, stop ini dulu. Mana kawan? Oh, apa Mana ini? kawan? Stop Oh, ini. record. Record. Sudah. Yo. Stop record dulu baru sesi ini. Ada yang mau kasih tanggapan, mungkin kurang di mana, lebih di mana. Silakan. Tidak masuk juga, toh? Iya, memang tidak masuk juga. Tadi saya mau jelaskan juga agak sedikit susah sih. Iya, Karena susah tulis. betul. Iya. Kayaknya yang Pak Guru maksud itu kepadatan. Iya. Aduh. Ah, Pak Guru menurut saya Pak Guru baik. Pak Guru coba. Cuma anak murid nih ya, datang masuk terlambat ditanya banyak aja. Saya yang paling terlambat, Pak Guru. Saya yang paling terlambat. Pak Guru. Aman, Pak Guru. Itu perlu juga, maksudnya kita perlu juga koreksi. Maksudnya biar itunya juga kelas juga tidak terlalu mono saja begitu. Perlu. Iya, itu perlu toh. Iya, memang. Yo. Nah, sekarang rekam ini dulu screen. Sebenarnya tinggal 1. Biar Oh, punya ini. Oh iya, jadi Foto nanti dulu. mana ikan bisa buka kamera kah? Iya. Kamera. Kasih Adik dulu. rumah. Kasih tanggapan dulu, kasih tanggapan sebelum itu, kasih tanggapan ke kita dulu. John dulu. Bagus, mantap. Dari Moni mungkin. Dari Moni kasih tanggapan. Dan memang yang pilih kesal sudah sebagus benar cara mengajarnya. Ya ada kayak menjelasnya kayak kurang tepat begitu, ada yang salah begitu, tapi ya bisa diperbaiki lagi. Ya, untuk itu ada juga mungkin bisa kasih tanggapan untuk kalian Kakak John ini. Bagaimana dia penampilan? Emission Wenda mungkin. Bison. Kalau Mari anak tahu. murid buka kamera kasih aktif, Kak. Ada kalau bisa kasih kamera, mungkin bisa kasih tanggapan untuk Kakak John ini. Dia cara mengajar bagus kah? Apa yang kurang kah? Selamat sore kakak semua. Sore. Sore. Ya, Sore baik. Mungkin saya Pak Guru tadi sudah, saya juga minta maaf tadi ada
kesibukan sedikit terlambat masuk. Bila kau punya link kirim di grup, saya masuk hanya terlambat. Jadi terima kasih sudah lihat materinya. Saya pelajari. Saya juga hanya lihat Pak Guru bilang juga bagus. Terima kasih lagi kakak yang sudah kerjasamanya. Ya, ya. Itu sudah saya beritahu. Baik, terima kasih. Mungkin dari adik-adik Mareta, mungkin Mareta Uop Mabin bisa kasih tanggapan untuk kalian buka kajian ini. John tuh di mulut cerewet ya astaga. Tolong ini foto sudah foto. Ayo Kayaknya sabar, ada kasih tanggapan untuk siapa? Kawan John dulu. Dan Untuk terima John, tanggapan nanti John marah dorang. Nanti Pak Guru terkasih nilai ya. Yang kamu kasih tanggapan apa? Pak Isa kasih tanggapan ini. Iya. Ya, untuk John tuh. Kurang. Ah, Yang kurang itu ya. Ini tanggapan di chat saja. Japri. Japri saja kalau tanggapan nanti. Oh, iya, Jadi sudah. foto sudah sekarang. Foto sudah, Sudah datang mau. Woi, Kabarnya. kasih aktif kamera semua sudah. Bisa kasih aktif kamera kalau yang bisa. Pak Guru terlalu ganteng. Pak Guru terlalu ganteng. Iya, Pak Guru John paling ganteng sudah. Anak murid ini solo Pak Guru lagi. Kasih aktif kamera dulu, Pak Guru mau foto nih untuk laporan ke Ibu. Pak Guru dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Apa yang mau ini print screen kayak ini? Yang pakai Yoi. laptop siapa? Sudah gaya dulu, Pak. Sudah. Ulang. Akhirnya ini kamera hilang. Kamu kan? bilang kita siap-siap dulu. Iya. Ayo, tempo. Foto dulu untuk laporan. Mungkin Foto. yang dapat- Oke, siap. Sabar, ulang. Ini masih banyak keluar mas, jadi sabar, ulang. foto imut. Oke. Ulang kak. Sekali lagi. Oke. Oke, Mau lagi hormat. foto? hormat. Sudah. Banyak sekali, ini saya kirim ke grup. Oke, baik. Jangan kirim ke grup, masing-masing aja. Japri. Iya. Pak Guru terlalu ganteng. Ya nanti besok Pak Guru bawa pinang ya. Iya. Pak Guru tidak ada. Nanti Pak Guru mau bagi anak-anak murid. Iya. Makasih yang suruh ikut ini. Oke. Oh, iya. Nanti nonton ulang itu Dah, di YouTube. semuanya. Jadi yang ikut nanti nonton ulang di YouTube. Bagaimana? John, Ya. kau sudah tinggal di kos kan? Ada di kos ini.